Puji Tuhan, selamat pagi seluruhnya, setiap sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali lagi di renungan pagi kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami semua ada pada pagi hari ini semua karena kemurahan-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami dengar dapat menjadi kekuatan pembaruan dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk selalu melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Makasih Tuhan buat hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai dengan kemampuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya percaya kita sudah hafal ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengucap syukur adalah kehendak Allah. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Puji Tuhan. Kata mengucap syukurlah ini menggunakan kata eukaristete, yang artinya penyataan terima kasih. Ini biasanya dilakukan sebelum makan, pengucapan syukur sebelum makan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa sama-sama lihat di Matius 15 ayatnya yang ke-36. Matius 15 ayat 36, beginilah kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Puji Tuhan. Kita juga bisa lihat di Matius 26 ayatnya yang ke-27. Matius 26 ayatnya yang ke-27. Yesus mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Kita juga bisa lihat di Yohanes 6 ayatnya yang ke-11. Di sini menceritakan peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, dan di situ Tuhan Yesus mengucap syukur lalu membagikannya kepada murid-muridnya. Nanti Bapak Ibu Saudara juga bisa lihat di 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-24. Puji Tuhan. Kita lanjut. Dalam kata segala hal ini menggunakan kata panti yang berarti di dalam setiap keadaan, di dalam setiap masalah, di dalam setiap keadaan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kita harus mengucap syukur di dalam segala hal Bapak Ibu Saudara. Baik kita dalam berhasil, baik gagal, baik senang, susah, semuanya kita harus mengucap syukur kepada Allah. Dalam segala keadaan kita harus mengucap syukur kepada Allah. Sangat sulit untuk kita mengucap syukur kalau kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Sangat sulit. Tapi di sini kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan saya percaya tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Enggak semua orang bisa mengucap syukur dalam segala keadaan yang tidak menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita lihat di 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8. 2 Korintus 4 ayat ke-8, beginilah kebenaran firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Puji Tuhan. Kita juga bisa lihat di Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, di ayat 16 sampai yang ke-17 ini berhubungan dengan waktu. Di ayat 16 mengatakan bahwa senantiasa, dengan kata senantiasa. Dan di ayat yang ke-17 di situ mengucapkan bahwa tetaplah berdoa. Di situ menggunakan kata tetaplah. Dan sekarang pada ayat 18 ini berhubungan dengan
keadaan, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang percaya diperintahkan Tuhan untuk selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih kepada Allah. Baik waktu susah pun itu kita harus mengucap syukur kepada Allah. Dalam segala keadaan pokoknya kita harus mengucap syukur kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah selalu di dalam perintahnya Tuhan, selalu dalam kendalinya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan nyatanya Tuhan selalu bekerja untuk kehidupan kita, amin. Tuhan selalu bekerja, Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi kita. Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita di Roma 8 ayatnya yang ke-28. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi kita yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Kita bisa lihat kembali ke 1 Tesalonika 16 sampai yang 18 ini. Di sini Paulus tidak hanya memberikan nasihat yang baik, tetapi Paulus juga memberi nasihat yang sesuai dengan kehendaknya Allah, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, seperti itu. Allah selalu menginginkan dalam kehidupan kita selalu ada sukacita, selalu ada ucapan doa, selalu ada ucapan terima kasih tentunya. Sekali lagi saya ingatkan, Allah selalu menginginkan dalam kehidupan kita selalu ada sukacita, doa, dan ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara. Doa dan ucapan syukur selalu dialami oleh mereka yang ada di dalam Kristus. Puji Tuhan. Sama-sama kita buka Alkitab kita di Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Haleluya. Ucapan syukur adalah salah satu cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah cara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Untuk menjadikan kita menjadi orang yang tidak sombong, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Jangan karena kita mengalami hal yang menyenangkan kita mengucap syukur kepada Allah. Tapi ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik menurut kita komplain sama Allah. Kenapa gini, kenapa gini gitu. Jadi di kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengingatkan kita, mengingatkan saya juga untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal, baik itu susah, senang, gagal, berhasil. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu adalah kehendak Allah, itu adalah keinginan Allah. Dan jangan lupa kita selalu sukacita dan selalu berdoa dan mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk selalu berdoa, mengucap syukur dan bersukacita Tuhan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan yang menolong perjalanan kami, Tuhan yang menolong aktivitas kami, Tuhan memberikan kami kemampuan Tuhan untuk menjalani setiap proses-proses yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, ajar kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dan selalu menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami akhiri renungan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.